Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bubi Hindratno Pratomo dengan nomor induk mahasiswa 201061611211. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan beberapa resume tentang pertemuan kelas Legal Audit kelas B dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pada pertemuan pertama, tidak banyak yang dibahas, hanya pengenalan RPS, kontrak mahasiswa, dan pengenalan mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana legal auditing suatu intuisi yang diaudit, fungsi legal audit dalam pengawasan intern suatu intuisi yang diaudit, tahapan-tahapan legal audit dan legal opinion, perlunya argumentasi hukum dalam menyusun legal opinion dan legal audit, implementasi asas hukum dalam penulisan legal opinion, struktur logis dalam penulisan legal audit dan legal opinion, serta menulis legal audit dan legal opinion sebagai kecakapan praktis dalam ilmu hukum. Pada pertemuan kedua, terdapat istilah-istilah dalam legal audit. Yang pertama ada legal opinion, yang kedua ada legal review, yang ketiga ada legal advice, yang keempat ada legal drafting, yang kelima ada memorandum hukum, yang keenam ada summary, yang ketujuh ada legal due diligence. Pada pertemuan ketiga, kita membahas mengenai aturan-aturan dasar dalam pembuatan legal opinion. Yang pertama, memahami isu atau pokok permasalahan. Yang kedua, menelaah fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, rules atau aturan hukum yang dapat dan mungkin diterapkan dalam kasus tersebut. Yang keempat, mengimplementasikan atau menerapkan suatu aturan hukum di dalam pembuatan legal opinion tersebut. Yang kelima, menerapkan konklusi atau kesimpulan. Kita pada pertemuan ketiga ini mempelajari tentang prinsip dalam pembuatan suatu legal opinion. Yang pertama, legal opinion harus dibuat dengan mendasarkan pada hukum Indonesia. Yang kedua, legal opinion disampaikan secara lugas, jelas, dan tegas dengan tata bahasa yang benar dan sistematis. Yang ketiga, legal opinion tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan. Yang keempat, legal opinion harus diberikan secara jujur dan lengkap. Yang kelima, legal opinion tidak mengikat bagi para advokat dan bagi klien. Pendapat hukum bagi dunia usaha mempunyai dua fungsi, yaitu pendapat tanpa syarat dan menguntungkan. Artinya, pendapat hukum tersebut menjadi pertimbangan pengusaha agar mengambil tindakan yang menguntungkan bagi bisnisnya. Dan pendapat hukum tanpa syarat dan tidak menguntungkan, maka pendapat ini merupakan saran atau peringatan bagi para pengusaha untuk tidak mengambil tindakan tersebut. Pada pertemuan 4, kami mempelajari tentang penalaran. Ada dua bentuk penalaran, yang pertama ada deduksi, yang kedua ada induksi. Deduksi ini atau silogisme adalah proses penyimpulan yang bertolak dari prinsip-prinsip universal sebagai premis untuk sampai pada konklusi. Sedangkan induksi adalah proses penyimpulan yang bertolak dari penyelidikan, eksperimen, pengetahuan, data, fakta, atau bukti yang partikular sebagai premis untuk sampai pada konklusi. Yang mana induksi ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada induksi generalisasi, yang kedua ada induksi analogis. Jadi langsung pada penalaran hukum. Ada beberapa cara dalam menalarkan suatu aturan hukum. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasikan sumber hukum yang biasanya berupa undang-undang atau putusan pengadilan. Yang kedua, menganalisa sumber hukum untuk menerapkan aturan dan kebijakan tersebut. Ketiga, menginsersikan aturan hukum dalam struktur yang koheren. Yang keempat, menelaah fakta yang tersedia. Yang kelima, menerapkan struktur aturan pada fakta tersebut untuk memastikan hak yang timbul dari fakta tersebut dengan menggunakan kebijakan hukum. Pada pertemuan 5, kami memecahkan latihan soal mengenai legal opinion secara berkelompok. Khususnya saya pribadi, terdapat pada kelompok 3, yang mana hal ini berperan untuk mencari pendapat hukum. Pada pertemuan 6, mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai permasalahan hukum, khususnya saya pribadi, terdapat pada kelompok 3, yaitu mengenai pendapat hukum. Adapun ini hasil kelompok yang sudah dibuat. Bisa dilihat pada pertemuan 7, kami fokus membaca dan menelaah soal ujian tengah semester dan mereview kembali pada materi pada pertemuan 1 hingga pertemuan 6 untuk mempersiapkan ujian tengah semester. Sekian review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan itu milik saya, kesempurnaan milik Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.